baik yang ada di gereja, di Tanjung Anom, maupun yang mengikuti lewat media Zoom, YouTube, dan mungkin yang akan menyaksikan acara ini pada waktu yang akan datang. Kita puji Tuhan, kita dapat memasuki hari yang kelima untuk KKR kita, di mana 3 hari dilaksanakan di jemaat masing-masing, dan mulai kemarin kita laksanakan disatukan dalam siaran langsung dari gereja di Tanjung Anom ini. Malam ini pembicara kita adalah Ibu Tineke Mamentu, Direktur Sekolah Sahabat Anak-anak dan Bakti Wanita Advent Konferensi Jawa Kawasan Timur, yang juga adalah ibu dari Pendeta Leonard Mamentu, Ketua Konferensi Jawa Kawasan Timur. Dan kita akan mengawali ibadah kita pada malam hari ini, baik yang lewat Zoom, lewat YouTube, maupun yang ada di gereja. Kita awali dengan doa dalam hati masing-masing. Kita akan menyanyi sebagai lagu buka dari lagu Sion nomor 159, dan nanti doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Gunawan Nabut, Gembala Jemaat Simo Sidomulyo dan Kupang Gunung. Untuk yang ada di gereja di Tanjung Anom, kami mengundang untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Sion nomor 159.
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar dan perkemurahan, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas limpahan berkat rohani, penjagaan perlindungan bagi kami hingga pada saat ini. Bapa, malam ini kami akan memulai lanjutan kebaktian kebangunan rohani distrik Surabaya 1. Hamba-Mu, Ibu Tineke Mamentu, akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menguasai beliau, dan kami semua yang mendengar, baik yang ada di gereja ini, maupun yang menyaksikan melalui virtual Zoom. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk memahami, menerima, dan memohon Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati juga kiranya saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, tibakan mereka di gereja ini atau di rumah masing-masing untuk duduk dan belajar tentang firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu juga bagi daya listrik yang kami gunakan, peralatan, gadget, dan sebagainya. Demikian juga dengan jaringan telekomunikasi, agar tetap berlangsung dengan lancar, nama Tuhan dimuliakan ketika banyak jiwa datang kepada Tuhan sebelum pintu kasihan tertutup. Kami serahkan hidup ke dalam tangan-Mu dan ibadah ini, dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Gunawan Nabut. Kita akan mendengarkan 2 lagu pujian berturut-turut yang akan disampaikan dari Jemaat Dukuh Kupang dan yang kedua dari Jemaat Simo Sidomulyo. Kita saksikan. Shadows deeper, we do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. And do you wish that you could see it on me? We do. Blessing and honor and glory. Is he worthy of He does. Let His Spirit move among us. He does. It's our God intends to dwell again
Judah, who conquered the grave. He's very true and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, He has made us a kingdom and praise to God to reign with the Son. Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? Is He worthy of this? He's worthy of this.
kita akan mendengarkan khotbah pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Tina Kemamentu, namun sebelumnya kita akan mengikuti lagu tema yang akan diputarkan. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku ada. Selamat malam kepada saudara-saudara semua. Tentu kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena berkat dan pimpinannya kita bisa bertemu kembali pada malam ini untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Baiklah, sebelum kita mendengarkan pekabaran Tuhan, saya undang kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertatah di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan pimpinan Tuhan kepada masing-masing kami. Pada malam hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, sehingga firman ini benar-benar tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saya akan share screen dulu. Oke. Kita sudah mempelajari, mendengarkan firman Tuhan dari malam ke malam. Kita sudah mendengarkan sangkakala yang pertama sampai dengan sangkakala yang keempat. Tadi malam Pendeta Raymond Lohnoman sudah menjelaskan ya kegunaan dari sangkakala ini ya. Banyak kegunaannya. Itu bisa mengumpulkan prajurit-prajurit ya, dan bisa untuk persiapan pada waktu perang sangkakala itu ditiup ya, dan ketika hendak mulai berperang sangkakala itu juga ditiup ya. Jadi banyak kegunaan sangkakala ini. Nah, pada malam ini kita akan belajar sangkakala yang kelima, yaitu bintang jatuh dari langit. Sebentar, saudara.
mau enter. Ulangin aja ini ya, supaya bisa baca. Udah, pakai ini bisa. Ya, terima kasih. Baik, kita akan baca di dalam Wahyu 9 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Jadi perhatikan yang tulisan berwarna merah ya. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Nah, saudara, apakah yang dimaksud dengan istilah lubang jurang maut? Kepada siapa istilah itu ditujukan? Kapan kegenapan nubuatan ini terjadi? Nubuatan tentang waktunya kekuatan Muslim, ya, Muslim. Nah, kita sudah baca ayat tadi di dalam Wahyu 9 ayat 1 dan 2. Nah, abusos atau abisos itu bisa diartikan sebagai lubang yang dalam atau padang yang tandus, dan ini di daerah gurun Arab yang sangat kering dan tandus. Ini disebut juga adalah abisos. Nah, kalau begitu siapa mereka? Nah, mari kita perhatikan sejarahnya ya. Tahun 538 merupakan sejarah penting bagi dalam politik dunia maupun dalam keagamaan. Setelah Ostrogot dikalahkan secara total oleh Roma yang dibantu oleh gereja, maka gereja diberikan hak dan kekuasaan istimewa oleh Kaisar Justianus melalui sebuah dekrit yang dikenal dengan dekrit Justianus. Nah, saudara, ini adalah nubuatan ya. Ini adalah nubuatan, tentu kita kenal nubuatan ini ya. Nubuatan yang panjang. Ini adalah belahan dari 2300 petang dan pagi. Mari kita lihat penggalan dari nubuatan ini. Tahun 538 AD atau sesudah Kristus menjadi titik awal nubuatan 1260 tahun. Menjadi awal sebuah periode kelam yang dikenal sebagai abad kegelapan atau the Dark Ages ya. Jadi mengapa disebut abad kegelapan, saudara? Karena pada waktu itu adalah masa penganiayaan umat-umat Tuhan ya. Sampai pada tahun 1798. Nah, sekarang kita akan melihat kekristenan ya di dalam gerakan Muslim ini. Semenjak era Pergamus tahun 313 sampai 538 Masehi, kekristenan telah mengalami degradasi moral dan kebenaran. Banyak ajaran kafir mulai masuk ke dalam gereja, saudara. Dimulai dari zaman pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung. Katakanlah seperti perubahan hari berbakti dari hari Sabat, hari yang ke-7 menjadi hari yang pertama, yaitu hari Minggu. Lalu baptisan yang tadinya dengan cara selam dirubah menjadi baptisan tidak dengan cara selam. Dia dipercik dan lain-lain ya. Dan secara perlahan-lahan tapi pasti dari tahun 313 sampai pada tahun 500-an Kristen telah kehilangan identitasnya.
Atau dengan kata lain telah menjadi murtad. Sampai akhirnya memasuki satu era yang dikenal dengan abad ke-8. Jadi saat gerakan Muslim muncul, kekristenan pada saat itu sedang berada pada posisi di bawah dalam segala hal. Ya, jadi kita perhatikan bahwa pada waktu gerakan Muslim itu muncul, kekristenan sedang berada di bawah, di posisi di bawah ya, di dalam segala hal. Nah, mari kita perhatikan Muslim dan peranannya dalam nubuatan. Lahirnya Muslim, ya. Sebentar. Nah, ini menceritakan tentang Muhammad ya. Di mana Muhammad ini ayahnya bernama Abdullah, meninggal beberapa minggu sebelum dia dilahirkan ya. Dia dititipkan pada seorang ibu bernama Halimah. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Disusul 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Akhirnya Muhammad ini diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Tholib ya. Nah, pamannya ini adalah dari keluarga yang miskin, tetapi dia sangat murah hati. Karena miskin, Muhammad ini tidak bisa sekolah. Jadi dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan dia harus bekerja semasa kanak-kanak ya. Jadi Muhammad ini dari sejak kecil dia tahu berdagang. Nah, lalu umur 25 tahun Muhammad melamar menjadi pembantu Siti Khadijah binti Khuwailid ya. Tahu kita di sini. Jadi istrinya umur tahun lebih tua dari Muhammad. 27 Ramadan tahun 611 Masehi, Muhammad mendapatkan kahyal yang pertama di Gua Hira yang tidak jauh dari kota Mekah saat dia sementara berdoa di dalam ya. Dan pada waktu itu pengikut Muhammad bertambah banyak. Mereka ditolak sehingga mereka lari ke Habasyah, yaitu di Ethiopia. 13 tahun sangat tersiksa bagi mereka ya. Istri dan pamannya meninggal. Anaknya bahkan meninggal. Tapi Muhammad ini dihiburkan dengan perjalanan menaiki burung borak ya ke Yerusalem dan sorga menurut hikayat ya. Tahun 622 Masehi, Muhammad dan pengikutnya ke Madinah yang jaraknya 322 km dari Mekah. Inilah dimulai perhitungan tahun Muslim atau Hijriah. Perang Badar tahun 624 Masehi. Pasukan Mekah pada waktu itu berjumlah 1.000 orang dengan senjata yang lengkap melawan pasukan Muslim yang hanya berjumlah 313 orang. Tetapi saudara, pasukan Muslim yang menang. Dan setelah itu ada beberapa kali lagi peperangan. Nah, sekarang jatuhnya Mekah ya. Mekah jatuh ke tangan pasukan Muslim. 10.000 orang Muslim berbaris memasuki Mekah dan orang Mekah menyerah. Hindun, prajurit Mekah yang pernah membelah ya di sini, membelah dada Hamzah paman Muhammad dan memakan jantungnya, itu diampuni saudara-saudara. Semua orang tertarik mengikuti Muslim. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa inilah strateginya saudara. Biasanya kalau ada peperangan itu ditawan, tetapi ini semua ditarik untuk mengikuti Muslim. Nah, sekarang kita akan mendengarkan nubuatan belalang ya yang terdapat di Wahyu 9. Jadi kita ini mau mengetahui
mengetahui tentang lubang jurang maut itu, dan juga kita mengetahui kegelapan yang menutupi matahari dengan angkasa, ya. Mari kita baca Wahyu 9 ayat 2. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Jadi saudara, belalang itu kuasanya sama seperti kalajengking untuk menyengat, ya, untuk menyengat. Nah, belalang itulah ke-8 di Mesir, ya, ayatnya di dalam Keluaran 10 ayat 4 dan 12 sampai 14. Ulangan 28 ayat 38. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskan. Jadi belalang menggambarkan apa? Penjara, ya, penjara yang ganas. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini adalah gambaran tentang tentara Muslim, ya. Gambaran tentang tentara Muslim. Tentara Muslim pada saat itu dikenal sebagai tentara berkuda yang luar biasa, ya. Mereka punya rambut seperti rambut wanita yang panjang. Lalu mereka punya alat perang yang melengkung, ya, seperti ekor kalajengking yang menyengat. Baju perang mereka dari besi, penutup dadanya, dan serban seperti mahkota, ya. Di dalam Wahyu 9 ayat yang keempat, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Nah, apa pesan Muhammad kepada pengikutnya jika berperang? Ya, dikatakan bahwa jangan aniaya penduduk yang tidak berdaya atau sakit. Jangan rusakkan rumah penduduk yang tidak mampu membuat perlawanan. Jangan merusak sumber-sumber kehidupan seperti pohon yang berbuah dan lain-lain. Jangan merusakkan pohon kurma. Lalu Wahyu 9 ayat yang ke-7 dikatakan mengenai belalang, dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Wahyu 9 ayat ke-8, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Wah. Wahyu 9 ayat yang ke-9, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan perang. Ayat yang ke-10, ya. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia. Selama berapa lama? 5 bulan lamanya, ya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon,
dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ya, jadi yang memerintah mereka adalah malaikat jurang maut. Nah, di sini 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 hari sama dengan 1 tahun, ya. 5 bulan sama dengan 150 hari atau 150 tahun. Jadi kapan dimulai dan kapan berakhir? Tahun Muhammad mulai mengajar tahun 612 Masehi. Tahun 762 Masehi saat pembangunan kota Baghdad oleh Al-Mansur. Abaddon dalam bahasa Ibrani, Apollyon dalam bahasa Yunani artinya destroyer atau penghancur, ya. Jadi malaikat jurang maut atau malaikat padang gurun, kata malaikat dalam bahasa Greka adalah agelos atau angelos atau angel, ya, atau juru kabar Muhammad. Jadi Muhammad dijuluki adalah juru kabar dari padang belantara. Nah, lanjut lagi mengenai Muhammad. Muhammad meninggal pada hari Senin tanggal 2 Rabiul Awal 11 Hijriah 632 Masehi pada usia 63 tahun. Selama hidup Muhammad, dia mempunyai setidaknya 45 juru tulis, ya. Jadi ada 300 dokumen yang sangat penting, ya. Jadi di sini tercatat hadis, sunnah, Al-Quran, ya. Nah, saudara-saudara, jangan lupa bahwa munculnya Islam pada saat kekristenan lagi hancur, ya. Penyembahan berhala, murtad dan lain-lain. Jadi sebagaimana Tuhan menggunakan Syria, Babylon, Medo-Parsi dan Roma di zaman dulu kala untuk menolong umat-umat Tuhan, Tuhan yang sama juga menggunakan Arab dan kelompok Muslim untuk menyadarkan kembali akan kekristenan yang sudah jatuh. Nah, kita lihat sejarahnya perang salib, ya. Paus Urbanus II memperkasai perang salib atas seluruh Eropa, ya, melalui pidato di Dewan Gereja yang besar, ya, di Prancis. Dia mengakhiri pidatonya dengan berkata, Tuhan menghendaki. Nah, perang salib ini terjadi 8 kali yang besar, belum termasuk yang kecil, selama 200 tahun. Nah, saudara-saudaraku, peran Muslim bagi kekristenan pada saat itu dikatakan bahwa Muslim banyak membuka wawasan Eropa yang gelap saat era abad ke-8. Ya. Muslim membuka banyak kebenaran yang dilupakan kekristenan selama abad ke-8. Muslim mengarahkan kekristenan kepada periode reformasi di Eropa. Dari fakta sejarah ini, saudara, kekristenan harus berterima kasih kepada kaum Muslim pada abad pertengahan, karena mengingatkan kekristenan akan kebenaran yang sangat penting bahwa Tuhan itulah pencipta satu-satunya yang harus disembah dan dihormati oleh manusia. Jadi ajaran bahwa Tuhan satu-satunya yang harus disembah dan dihormati disebarluaskan di mana-mana oleh siapa? Oleh kaum Muslim di abad pertengahan, ya. Jadi sebenarnya kekristenan itu harus berterima kasih, ya, kepada kaum Muslim. Lalu yang berikut, nah ini isi dari The Dark Ages tadi, ya. Nah, dimulai tahun 321 Masehi sampai penyerahan kekuasaan sipil kepada gereja tahun 538 Masehi.
Kekristenan bukan lagi berbakti pada hari ke-7 dan bukan lagi Kristen yang murni seperti mula-mulanya di abad pertama Masehi. Pada saat muncul Muslim abad ke-7 dan berkembang sebelum dan setelah Nabi Muhammad wafat 8 Juni 632, maka warna Kristen sesungguhnya bukanlah Kristen yang asli, sesuai dengan ajaran Alkitab yang murni. Salah satunya adalah berhubungan dengan Sabat. Ya, Sabat adalah hari di mana Tuhan ingin dihormati sebagai pencipta oleh manusia yang merupakan penciptaannya. Dengan tidak menghormati Sabat, berarti manusia tidak menghormati Tuhan sebagai pencipta. Karena di dalam Markus 2 ayat 27 dikatakan hari Sabat dijadikan untuk manusia. Dan sebagai manusia wajib untuk menyunjukkan hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi pada abad ke-8 ya saudara, the Dark Ages, banyak yang berubah dari kekristenan. Sambung lagi. Sabat ini penting sehingga wajib disucikan oleh manusia normal karena memang Sabat diberikan kepada manusia. Ini adalah kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Markus 2 ayat yang ke-27. Dan juga saudara, di dalam Quran mengingatkan agar jangan melanggar akan Sabat. Jadi ada di dalam Quran. Di dalam beberapa suratnya, ya, dalam suratnya, surat Al-Baqarah 65 dikatakan bahwa jangan melakukan pelanggaran ya pada hari Sabat. Lalu di suratnya lagi An-Nisa 47 dikatakan juga demikian. Lalu di dalam suratnya An-Nisa 154, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sangkakala yang kelima yang kita sudah pelajari ini ya, merujuk pada munculnya sebuah gerakan yang mengancam dan menyerang kekristenan yang murtad. Jika disesuaikan dengan waktu dan zaman serta semua ciri yang dijelaskan dalam nubuatan buku Wahyu, maka ini merujuk kepada munculnya gerakan Muslim yang tidak hanya menyerang Eropa, tetapi juga menjaga dan memulihkan pemahaman orang banyak tentang kekristenan sesungguhnya. Gerakan Muslim dapat disebut juga sebagai perpanjangan tangan Allah untuk menghukum umat Allah yang telah menyimpang. Sebagaimana dahulu Allah pernah menggunakan Babylon dan Roma untuk menghukum orang Israel atas kemurtadan mereka. Jadi munculnya Muslim menentang penyembahan berhala, ya, atau menyembah Allah yang lain dalam bentuk kekafiran. Jadi hanya menyembah kepada Tuhan sebagai Khalik pencipta. Tiada Tuhan selain Allah. Munculnya Muslim menekankan hari perbaktian yang benar, yaitu hari Sabat yang diajarkan oleh firman Allah. Pergerakan Muslim menekankan untuk mengikuti firman Allah yang terdahulu, yaitu Alkitab. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai pelajaran kita pada malam hari ini, ya, kita bisa baca di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara bisa baca itu di rumah, ya. Jalan hidup orang benar kesukaannya adalah hukum Taurat, ya. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan, ya. Kita membaca, mendengarkan, merenungkan, ya. Kita percaya dan kita juga melakukan akan firman Tuhan.
Di dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga juga ya. Kita harus banyak saudara untuk belajar kitab Wahyu ya. Jangan takut kita belajar kitab Wahyu. Kita minta bantuan Roh Kudus supaya kita mengerti apa kejadian-kejadian di dunia ini. Yakub 1 ayat yang ke-22 dikatakan juga Tuhan menuntut kepada kita agar kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, saudara. Mungkin banyak dari antara kita di sini yang rajin ikut kebaktian di dalam gereja, menghadiri KKR ya dari malam ke malam. Tetapi mengapa kita tidak bertumbuh? Mengapa kita hanya tetap saja begitu? Tidak bertumbuh, tidak ada mengalami perubahan apapun. Kenapa saudara? Karena kita hanya sebatas mendengar. Ya, kita hanya sebatas mendengarkan saja. Memang mendengar firman Tuhan, mendengarkan firman itu sangat baik ya, sangat baik. Tetapi kalau disertai dengan melakukan firman Tuhan yang kita dengar, itu menjadi kekuatan bagi kita, ya. Dan kita taat kepada firman Tuhan. Lalu di dalam Roma 12 ayat 1 dan yang kedua ya. Saudara-saudara juga bisa baca di sana. Di dalam kita melayani Tuhan, melakukan firman-Nya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Itu katanya sama dengan ibadah kepada Allah yang benar-benar, ibadah yang kudus dan yang sejati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, munculnya Islam pada saat kekristenan lagi hancur ya saudara. Akhirnya terjadilah apa? Perubahan ya, perubahan. Dan mereka bangkit kembali kepada ajaran yang benar. Sebenar pada waktu itu dan mereka pun mengikuti yang benar. Ya, jadi ingat kita ini kekristenan sangat berterima kasih kepada Muslim. Ya, jadi mereka bangkit kembali ke kekristenan dan mereka mengikuti ajaran yang benar. Sesudah abad ke-8 ya. Jadi biarlah melalui pelajaran kita pada malam ini ya, berdasarkan sejarah yang kita dengarkan tadi saya bacakan agak panjang ya, dan nubuatan yang kita bahas pada malam hari ini. Melalui ayat-ayat tadi kita harus lebih hari lebih setia kepada Tuhan ya, melakukan kewajiban sambil kita menantikan kedatangan Tuhan dan kita akan didapatkan untuk bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam ini mengenai sangkakala yang kelima. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Tuhan tolong bantu kami, sehingga firman ini benar-benar kami mengerti. Bapa di sorga, tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap di dalam kebenaran kami ya Tuhan. Dan kami tetap setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini dalam malam yang kelima. Dan kami tetap mengundang kita untuk besok hadir baik di gereja maupun di Zoom pada malam yang keenam. Dan terima kasih kepada Ibu Tineke Mamentu yang sudah menyampaikan pelajaran pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah hadir di gereja di Tanjung Anom dan yang sudah mengikuti lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Sampai ketemu besok malam, Tuhan memberkati. Sehat selalu. Amin. Kami persilahkan yang dalam gereja sudah bisa keluar dengan teratur. Selamat jalan sampai di rumah dengan selamat.